Aku menjelajah sendirian di hutan kars terbesar kedua di dunia. Bertahan hidup selama 100 hari di dalam hutan. Sebuah petualangan panjang untuk mengenal hutan lebih dalam. Menemukan telaga biru di tengah hutan. Hingga melintasi terowongan purba yang sangat eksotis. Perjalanan penuh tantangan untuk menemukan habitat ayam hutan. Menambah pengalaman baru dalam membuat tempat berlindung di hutan. Memperlihatkan cara membuat atap dari daun. Hingga mengenal teknik membangun shelter yang nyaman. Menambah wawasan baru dalam berburu bahan makanan di hutan. Memperkenalkan bahan sederhana dari alam untuk membuat senjata tradisional. Menguji kemampuan dalam memanah agar mampu bertahan hidup di alam liar. Menyisir hutan belantara hingga menemukan habitat ayam hutan. Keahlian berburu bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup di alam liar. Memperkenalkan rempah alami yang sudah tersedia di alam liar. Keahlian mengolah bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup dan tidak kelaparan di hutan. Memperlihatkan cara membuat tepung aren menjadi menu yang dapat membuat air liur menetes deras. Menikmati suasana hutan dari hari ke hari. Berburu di malam hari hingga bertemu berbagai macam binatang langka di balik gelapnya malam. Memperlihatkan cara menangkap kepiting hutan yang benar. Hingga tidur dengan nyaman di dalam shelter. Inilah cerita perjalanan Solo Paman Bara menjelajah belantara. Selamat menyaksikan. Di pagi yang cerah, di antara pepohonan yang rimbun dan gugusan batuan kars yang berdiri kokoh di tengah hutan hujan Sulawesi, aku mulai mengemas seluruh perlengkapanku ke dalam carrier dan memastikan tak ada satupun barang yang tertinggal. Setelah semuanya sudah siap, sekarang saatnya melanjutkan perjalanan. Aku akan menuju ke hulu sungai untuk mencari habitat ayam hutan. Hari ini adalah hari ke-8 aku menjelajah di hutan hujan Sulawesi, memastikan kondisi hutan ini dalam keadaan baik-baik saja, dan melatih diri untuk survive di tanah yang ajaib ini. Akan aku ceritakan sebentar lagi. Di sini cuaca tiba-tiba berubah. Sepertinya ada hujan di bagian hulu sungai. Aku akan segera memasang cover bag agar peralatanku tidak basah. Nah, seperti ini. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Semoga hujan tidak turun sebelum aku tiba di lokasi yang sudah aku target. Terlihat di depan sana ada area hutan yang sedikit terbuka. Aku akan segera mendekat untuk memastikannya. Di sini aku menemukan telaga yang sangat eksotis. Airnya terlihat biru. Hal itu menandakan telaga ini cukup dalam. Telaga ini terlihat sangat menggoda untuk berenang. Tapi karena ada hujan di bagian hulu sungai, jadi itu bukan ide yang bagus. Karena bisa saja air bah datang secara tiba-tiba. Walaupun di tempat ini belum ada hujan. Aku akan meninggalkan tempat ini. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku menemukan koridor sungai yang sangat unik. Bentuknya tertata rapi menyerupai terowongan. Aku akan segera turun untuk mengamatinya. Wah, tempatnya sangat eksotis. Lihat, lengkungan dinding sungai ini. Seakan-akan sengaja dibentuk agar air sungai dapat mengalir di antaranya. Namun sebenarnya lengkungan ini bukan buatan manusia, melainkan bentuk alami yang sudah terbentuk secara alami selama jutaan tahun. Koridor batu ini pada dasarnya adalah batu gamping yang telah terkikis aliran air yang mengandung asam karbonat. Hal itu dikarenakan batu gamping bisa larut oleh air yang mengandung asam karbonat seperti air hujan. Aliran air kemudian mengikis permukaan batu selama jutaan tahun, sehingga membentuk karya alam yang sangat indah seperti ini. Namun sebanding dengan keindahannya, terowongan ini juga dapat berubah menjadi bahaya yang sangat mengerikan. Karena air bah bisa saja datang secara tiba-tiba, sehingga siapapun yang berada di tempat ini bisa saja terjebak dan tersapu air bah yang sangat deras. Dan jika sudah terjebak di tempat ini, akan sangat sulit untuk mencari jalan keluar, karena tidak ada jalur lain kecuali mengikuti aliran air. Itulah mengapa aku tidak akan membagikan lokasi tempat ini, demi menghindari orang-orang berdatangan ke tempat ini tanpa persiapan yang cukup.
Karena aku akan merasa sangat berdosa jika tempat ini kelak memakan korban akibat keegoisanku telah membagikan lokasi tempat ini secara sembrono. Biarlah tempat ini tetap menjadi seperti ini. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku menemukan buah liar yang sangat melimpah. Lihat, pohon ini dipenuhi dengan buah yang terlihat sangat menggiurkan. Ini adalah pohon loa dengan nama ilmiah Ficus racemosa dari genus Ficus. Tumbuhan ini masih berkerabat dekat dengan buah tin, yaitu keluarga Moraceae. Warga lokal menyebutnya buah biraing atau buah ara. Buah yang masih muda berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang sudah matang berwarna merah jambu. Bentuk daunnya seperti ini. Pohon loa tumbuh liar dan tersebar di hutan tropis Asia, termasuk di Indonesia. Pohon loa biasanya tumbuh tak jauh dari sungai. Buahnya menjadi sumber makanan bagi banyak hewan liar di hutan, seperti kelelawar, burung, dan monyet. Aku akan coba memetik buahnya yang sudah matang. Bagian dalam dari buahnya seperti ini. Daging buahnya memiliki tekstur yang sangat lembut. Buah ini tidak beracun dan tentu saja sangat aman untuk dikonsumsi. Aku akan mencicipinya. Rasanya manis, sekilas mirip buah pepaya. Namun harus berhati-hati saat memakan buah ini, sebab di dalam buah loa terdapat serangga kecil. Serangga ini bernama tawon ara. Tawon ara bertugas untuk menyerbuk bunga loa. Aku akan memetik buah lebih banyak. Setelah puas memakan buah loa, sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku menemukan sungai kecil. Aku akan menyusuri sungai kecil ini hingga ke hulu sungai. Menyusuri sungai seperti ini harus berhati-hati karena kondisi jalur yang sangat licin. Jika salah dalam memilih pijakan, maka hal itu bisa membuatku tergelincir kapan saja. Di sini aku menemukan jejak keberadaan ayam hutan. Ini adalah kotoran ayam hutan. Di hutan ini ada banyak ayam hutan merah, yaitu spesies burung galus, nenek moyang dari ayam kampung yang banyak dibudidayakan saat ini. Di hutan ini, ayam hutan masih hidup bebas di habitat alaminya. Mereka biasanya mencari makan dari serangga kecil, seperti rayap, dan biji-bijian yang tersebar di permukaan tanah. Karena melihat kondisi di sekitar yang masih alami, jadi aku mulai mempertimbangkan untuk mencari area yang bagus untuk membangun shelter. Di sini aku menemukan sungai kecil. Airnya terlihat cukup jernih dan di atasnya terdapat mata air kecil. Di samping sungai ini ada area datar yang cukup luas, cukup ideal untuk membangun shelter. Karena lokasi ini memiliki akses yang mudah ke sumber air, jadi aku memutuskan untuk membangun shelter di tempat ini. Sekarang aku akan mulai dengan membersihkan area ini terlebih dahulu. Di sini aku hanya akan memangkas semak seperlunya saja, sesuai dengan perkiraan luas shelter yang akan aku bangun. Setelah tempatnya sudah bersih, sekarang aku akan pergi mencari bahan untuk membuat rangka shelter. Di sini aku menemukan pohon tumbang. Kayu tumbang ini bisa aku gunakan untuk membangun shelter. Setidaknya aku tidak perlu menebang pohon yang masih hidup. Sekarang kayunya akan aku potong satu persatu. Setelah kayunya terkumpul banyak, sekarang aku akan mengangkutnya ke lokasi shelter.
Bahan kayunya sudah terkumpul. Sekarang aku akan mengumpulkan tali alam untuk mengikat rangka shelternya. Nah, talinya sudah banyak. Sekarang aku akan membangun rangka shelternya. 2 tiang pertama aku tancapkan hingga membentuk silang. Kemudian aku ikat hingga kuat. Tiang selanjutnya kemudian aku bangun dengan cara yang sama, lalu aku ikat. Selanjutnya palang tengahnya aku pasang, seperti ini. Sekarang aku akan membuat rangka atap. Kayu berukuran sedang aku tancapkan, kemudian aku ikat hingga kuat. Tiang selanjutnya kemudian aku bangun dengan cara yang sama. Sekarang rangkanya aku rapihkan. Nah, rangka shelternya sudah jadi. Sekarang aku akan mencari bahan landasan untuk lantainya. Di sini aku menemukan kayu yang sudah mati. Kelihatannya kayu ini masih bisa digunakan. Aku akan mengangkutnya ke shelter. Sekarang kayunya aku potong-potong hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian kayunya aku letakkan di dalam rangka shelter. Rangka alasnya sudah siap. Sekarang aku akan mencari bahan lantainya. Di sini aku menemukan rumpun bambu yang sangat lebat. Bambu ini tumbuh di antara bebatuan kars dengan lingkungan yang cukup ekstrim. Ini adalah jenis bambu rambat. Nama ilmiahnya Bambusa dinocloa scandes dari genus Dinocloa. Meskipun diameter maksimalnya jauh lebih kecil dari jenis bambu pada umumnya, jenis bambu yang satu ini memiliki keunggulannya sendiri, yaitu bisa tumbuh dan merambat hingga sepanjang 40 meter, jauh lebih panjang dari ukuran bambu pada umumnya. Bambu ini merupakan jenis bambu asli hutan tropis Indonesia. Bambu ini bisa tumbuh di antara celah bebatuan kars, mengikuti bentuk dan kondisi alam di sekitarnya. Aku akan menggunakan bambu ini sebagai alas shelter. Sekarang aku akan memotong batang bambunya satu persatu. Tapi jangan khawatir, meskipun bambu ini aku potong, dia tidak akan mati apalagi punah, karena jenis bambu ini semakin ditebang akan tumbuh semakin banyak. Karena cukup sulit menjangkau bagian yang berada di sela-sela batuan, jadi aku hanya akan mengambil bagian yang merambat keluar saja. Bambunya sudah terkumpul banyak. Sekarang aku akan mengikatnya agar mudah mengangkutnya ke shelter. Setelah bambunya siap, sekarang aku akan mengangkutnya ke shelter. Bahan lantainya sudah siap. Sekarang aku akan menyusun lantainya. Bambunya aku atur hingga tersusun rapi. Lantai bambu ini berfungsi agar ketika hujan, aliran air tidak menyentuhku saat beristirahat di dalam shelter. Selain itu, aku akan terhindar dari gangguan serangga ketika tidur. Nah, lantainya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Sekarang aku akan mencari bahan untuk membuat atap. Di sini aku akan menggunakan daun sebagai bahan utama pembuatan atap. Sekarang daunnya akan aku kumpulkan. Daunnya harus banyak, karena kali ini aku akan membuat shelter yang terbuat dari 100% bahan organik. Hal itu bertujuan agar hewan di sekitarku tidak terlalu liar. Setelah daunnya terkumpul banyak, sekarang aku akan mengangkutnya ke shelter. Bahan atap sudah siap. Sekarang aku akan mulai membuat atap. Cara membuat atap dari daun sangat mudah. Cukup meletakkan kayu kecil, lalu menyusun daun di atasnya. Kemudian daunnya aku sebar hingga merata. Lalu susunan daun aku jepit menggunakan satu kayu kecil. Kemudian jepitannya aku ikat hingga kuat, agar daunnya tidak lepas dari jepitan. Cara yang sama aku lakukan berulang-ulang hingga atapnya cukup. Di sini aku akan membuat sebanyak 7 lembar atap, yaitu 3 atap untuk di sisi kiri dan 3 atap di sisi kanan. Kemudian 1 atap di bagian belakang yang akan berfungsi sebagai dinding. Nah, atapnya sudah jadi. Sekarang aku akan mulai memasang atap.
Cara memasang atap harus disusun dan dimulai dari bawah ke atas, agar nantinya air hujan dapat mengalir dengan baik. Dan sialnya, di sini tiba-tiba hujan turun, dan atap shelternya belum selesai aku pasang. Aku akan mengamankan carrier terlebih dahulu. Hujan perlahan reda, sekarang aku lanjut menyelesaikan pemasangan atap. Atap utama sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya satu lembar atap aku pasang di bagian belakang sebagai dinding. Sekarang shelternya aku rapihkan. Nah, shelternya sudah jadi. Seperti ini tampilan bagian dalamnya. Shelter ini terbuat dari 100% bahan organik dan hanya mampu bertahan selama 7 hari. Setelah itu, shelter ini akan lapuk dan berubah menjadi pupuk organik untuk tumbuhan di sekitarnya. Sekarang aku akan membuat perapian. Pertama, 3 bambu berukuran sedang aku tancapkan hingga membentuk kerucut. Kemudian aku ikat hingga kuat. Nah, rangka bambunya sudah jadi. Sekarang aku akan mengumpulkan kayu bakar. Di sini aku menemukan kayu yang sudah mati. Aku akan mengangkutnya ke shelter. Sekarang kayunya akan aku potong menggunakan gergaji. Selanjutnya, kayunya aku belah hingga menjadi beberapa bagian kecil. Di sini aku membelah kayu menggunakan kapak. Kayunya sudah cukup. Sekarang aku akan menyusunnya di dalam shelter. Nah, kayu bakarnya sudah aman. Sekarang aku akan membuat tungku. 3 batu berukuran sedang aku tancapkan. Nah, seperti ini. Tungkunya sudah jadi. Sekarang aku akan pergi mencari bahan makanan. Di sini aku menemukan jejak ayam hutan. Ini merupakan bulu dari ayam hutan betina. Aku akan memasang jerat ayam hutan di sekitar area ini. Di sini aku menemukan tempat yang ideal untuk memasang jerat. Pertama, aku akan mengumpulkan bahan untuk membuat jerat. Aku mulai mengumpulkan beberapa batang kayu kecil dan ranting. Bahan jeratnya sudah terkumpul. Sekarang aku akan membuat alat yang diperlukan. Untuk membuat jerat, di sini aku menggunakan beberapa alat seperti berikut. 1 kayu kecil dengan panjang 1,5 meter sebagai alat pelontar utama. 1 batang bercabang membentuk angka 7 sepanjang 20 cm sebagai pasak. 1 batang kayu kecil sepanjang 20 cm sebagai tiang. 1 batang kayu kecil sepanjang 5 cm sebagai kuncian. 1 batang ranting kecil sepanjang 20 cm sebagai pemicu utama. Dan 3 batang ranting kecil sepanjang 20 cm sebagai pemicu bahan bantuan. Pertama, kayu pelontar aku tancapkan hingga kuat. Kemudian pasak aku tancapkan. Selanjutnya aku menancapkan tiang searah dengan pasak. Kemudian 3 batang pemicu aku patahkan. Lalu aku letakkan di atas pemicu utama, seperti ini. Di sini aku menggunakan nilon pancing sebagai tali. Kemudian talinya aku ikat di ujung pelontar. Selanjutnya kayu kuncian aku ikat dengan jarak sekitar 10 cm dari ujung pelontar. Seperti ini. Kemudian pelontarnya aku tarik, lalu kayu kuncian aku kaitkan pada pasak. Kemudian pemicu utama aku hubungkan ke ujung kuncian. Sekarang aku membuat simpul di ujung talinya. Kemudian aku memastikan simpulnya terpasang dengan baik. Nah, seperti ini tampilan rangka jeratnya. Sekarang aku akan mengumpulkan ranting untuk pagarnya. Kemudian jeratnya aku pagar menggunakan ranting. Pagar ini berfungsi untuk mengalihkan ayam hutan agar melewati jalur tepat ke arah jerat. Selanjutnya aku memasang pasak berbentuk silang. Pasak ini berfungsi agar ayam hutan melangkah dan kakinya tepat menginjak pemicu utama sehingga kuncian terlepas dan tali mengikat kaki ayam tepat di pergelangan kaki. Nah, jeratnya sudah jadi. Aku akan kembali mengeceknya besok pagi.
Sekarang aku akan lanjut membuat alat untuk berburu. Aku akan mencari bahannya terlebih dahulu. Untuk mengantisipasi agar tidak tersesat di hutan, sesekali aku mematahkan ranting seperti ini. Patahan ranting ini berfungsi sebagai penanda, yang artinya jika patahan ranting mengarah ke sana, itu berarti arahku ke sana. Jika sudah merasa tersesat di hutan, salah satu cara untuk meminta bantuan adalah mencari pohon yang memiliki akar berbentuk pipih seperti ini. Karena akar pohon ini dapat menghasilkan bunyi dentungan yang sangat keras dengan cara memukul akarnya menggunakan benda keras seperti batu atau kayu. Di sini aku akan mencontohkannya menggunakan kapak. Cara memukulnya seperti ini. Suara ini dapat terdengar hingga jarak 2-3 km, sehingga memungkinkan seseorang mendengar dan mendeteksi sumber suara, kemudian menghampiri sumber suara untuk menolong. Sekarang aku lanjut mencari bahan. Di sini aku menemukan rumpun bambu. Ini adalah jenis bambu duri. Nama ilmiahnya Bambusa blumeana. Disebut bambu duri karena seluruh permukaan rumpunnya ditutupi dengan duri yang sangat lebat. Bambu ini sangat kuat, jadi aku akan menggunakannya untuk membuat panah. Pertama, aku harus membersihkan durinya terlebih dahulu agar aku bisa mengakses batang bambunya. Setelah durinya sudah bersih, sekarang aku akan memotong batangnya. Dan sialnya, batang bambunya malah nyangkut di pohon yang lain. Tapi menyerah bukan pilihan, aku akan memanjat pohon ini. Kemudian aku akan memotong ujung bambunya di atas pohon. Sekarang aku akan menjatuhkan bambunya. Selanjutnya aku akan memotong bambunya sesuai yang aku perlukan. Sekarang aku akan mengangkut bambunya ke shelter. Hal pertama yang akan aku lakukan yaitu membuat busurnya terlebih dahulu. Bambunya aku potong dulu, lalu aku belah hingga menjadi beberapa bagian. Kemudian aku irat hingga halus. Membuat busur butuh kemahiran dalam mengirat, karena jika tidak teliti, busurnya akan patah ketika ditarik. Busurnya harus benar-benar halus, agar bisa lentur ketika ditarik, sehingga mampu mendorong anak panah dengan akurat. Nah, busurnya sudah jadi. Sekarang aku akan membuat anak panahnya. Untuk bahannya, aku menggunakan bahan yang sama dengan busur. Bambunya aku belah dulu hingga menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian aku haluskan. Anak panahnya harus benar-benar halus dan lurus, karena jika melengkung sedikit saja, maka akan sulit mengenai sasaran dengan akurat. Anak panahnya sudah cukup. Di sini aku hanya membuat sebanyak 5 batang anak panah. Sekarang aku akan menyiapkan mata panahnya. Di sini aku menggunakan mata panah baja. Sekarang aku akan memasangnya di ujung anak panah. Setelah mata panahnya terpasang dengan baik, sekarang aku akan mencari tali untuk mengikatnya. Di sini aku akan menggunakan kulit pohon sebagai tali. Ini adalah pohon jambu yaki. Jenis tumbuhan ini sudah aku jelaskan di episode sebelumnya. Sekarang aku akan mengambil kulitnya. Aku akan mengambil secukupnya saja. Talinya sudah banyak. Sekarang aku akan kembali ke shelter. Cara membuat tali dari kulit pohon sangat mudah. Cukup mengupas lapisan kulitnya, kemudian mengambil lapisan yang paling dalam. Seperti ini. Tali ini cukup kuat. Sekarang mata panahnya aku ikat hingga kuat. Nah, anak panahnya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Karena tali ini tidak cukup kuat jika digunakan sebagai tali busur,
Jadi sekarang aku akan pergi mencari rotan untuk membuat tali busur. Nah, itu dia pohon rotannya. Sekarang aku akan mengambil batangnya yang sudah tua. Rotannya sudah banyak. Sekarang aku akan membawanya ke shelter. Pertama, rotannya aku belah hingga menjadi beberapa bagian kecil. Kemudian aku irat hingga halus. Iratannya harus benar-benar halus, agar tidak mudah putus ketika ditarik dengan tenaga yang kuat. Kemudian aku simpul di kedua ujung talinya, agar mudah ketika memasang talinya di ujung busur. Seperti ini. Sekarang aku akan memasang talinya di ujung busur. Kemudian aku memeriksa tingkat kelenturan busur. Dan ternyata hasilnya sudah sangat memuaskan. Sekarang aku akan membuat sarung untuk anak panahnya. Bambu kecil aku potong. Kemudian aku membuat lubang kecil untuk talinya. Lalu aku ikat. Selanjutnya aku menyusun anak panah ke dalam bambu. Nah, panahnya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Karena sarung anak panahnya kekecilan, jadi terpaksa anak panahnya aku posisikan mengarah ke atas. Yang mana seharusnya mata panah mengarah ke bawah. Tetapi tak apa, itu bukan masalah serius. Sekarang aku akan bersiap-siap untuk pergi berburu. Tapi sebelum itu, aku harus melepas bajuku terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar hewan buruan tidak menjadi liar saat melihatku. Sekarang saatnya berangkat. Sebelum berburu, aku harus menguji panahnya terlebih dahulu. Aku akan membidik pohon yang ada di depan sana untuk menguji tingkat kestabilan panah. Panahnya sudah layak untuk dipakai. Sekarang saatnya berburu. Aku akan mencari lokasi di mana ayam hutan sedang berkumpul. Di sini aku menemukan mata air. Aku akan minum dulu. Ini adalah caraku minum air di sungai secara langsung. Karena jika minum menggunakan tangan yang sedang kotor, justru berpotensi membawa banyak bakteri ke dalam tubuhku. Sekarang aku lanjut mencari ayam hutan. Di sini aku melihat ada seekor ayam hutan yang sedang bersantai di atas pohon. Itu adalah ayam hutan betina. Aku akan mencari posisi yang tepat untuk membidik. Bidikan pertama tidak membuat ayamnya jatuh. Aku harus lebih fokus dalam membidik. Itu dia ayam hutannya. Aku akan membidiknya dengan cara berhati-hati. Dan berhasil. Ayam hutannya terjatuh. Wah, sesuai target. Sebelum ayam hutannya tewas, aku akan menyembelihnya dengan cara yang layak. Cukup memberinya satu dorongan parang, kemudian membiarkannya hingga benar-benar pindah alam. Ayam hutannya sudah aman. Sekarang aku akan mencari rempah alami yang tersedia di hutan. Di sini aku menemukan tumbuhan rempah. Ini adalah kedondong hutan dengan nama ilmiah Spondia spinnata dan termasuk dalam keluarga Anacardiaceae. Warga lokal menyebutnya karunrung atau daun cemcem. Aku akan memetik daunnya yang masih muda. Rempah ini cocok untuk semua jenis daging, seperti daging ayam, sapi, dan ikan. Sekarang aku akan pulang ke shelter.
Sekarang aku akan mulai mengolah ayam hutan. Pertama, aku akan mengumpulkan sisa iratan bambu untuk aku jadikan sebagai bahan bakar. Karena malu diliatin monyet, jadi aku akan memakai bajuku dulu. Selanjutnya aku akan menyalakan api. Serbuk bambu aku bakar, kemudian menumpuk kayu bakar di atasnya hingga apinya besar. Setelah apinya sudah siap, aku akan mencabuti bulu ayamnya. Dengan cara ayamnya aku bakar dulu, agar bulu ayamnya tidak keras ketika dicabut. Seperti ini caranya, ayamnya dibakar sebentar saja, kemudian mencabuti bulunya. Cara yang sama dilakukan berulang kali, sampai bulu ayamnya habis. Nah, ayamnya sudah lumayan bersih. Sekarang aku akan membersihkan organ dalamnya. Khususnya aku keluarkan dulu, lalu ayamnya aku cuci hingga bersih. Kemudian ayamnya akan aku bakar kembali. Hal ini bertujuan agar bulu halusnya benar-benar habis. Selain itu, ayam yang dibakar akan mengeluarkan aroma yang harum. Setelah ayamnya sudah setengah matang, sekarang aku akan menyiapkan alat untuk memasak. Kemudian ayamnya aku potong-potong hingga menjadi beberapa bagian kecil. Selanjutnya, ayamnya aku cuci hingga bersih. Kemudian ayamnya aku rebus. Sembari menunggu ayamnya mendidih, sekarang aku akan mengerjakan rempahnya. Daun kedondong hutan aku pisahkan dari tangkainya. Di sini aku hanya akan menggunakan daunnya yang masih muda. Selanjutnya, daun muda aku cincang kasar seperti ini. Nah, rempahnya sudah siap. Setelah ayamnya mendidih, rempahnya aku tuang ke dalam ayam, lalu menambahkan sedikit garam. Kemudian aku aduk hingga merata. Karena daging ayam hutan memiliki tekstur yang cukup alot, jadi butuh lebih banyak waktu dalam proses memasak. Sekarang ayamnya aku biarkan mendidih selama 15 menit. Sepertinya ayamnya sudah matang. Aku akan mencicipinya. Rasanya sudah pas. Sekarang aku akan memasak sagu. Ini adalah tepung aren yang aku buat kemarin. Kamu bisa melihat cara membuatnya di episode sebelumnya. Pertama, aku akan menaruh tepungnya di wadah. Kemudian aku larutkan menggunakan air biasa, lalu diaduk hingga menjadi adonan cair. Selanjutnya aku akan memasak air, kemudian menunggu sebentar sampai airnya mendidih. Nah, airnya sudah mendidih. Selanjutnya aku akan menuangkan air mendidih ke dalam adonan sagu. Lalu aku aduk hingga mengental. Kemudian menuangkan air panas secara perlahan. Lalu kembali mengaduk sampai adonannya berubah warna menjadi bening. Jika warnanya sudah berubah menjadi bening, itu pertanda sagunya sudah matang. Seperti ini. Sekarang aku menyiapkan wadah yang berisi air dingin. Selanjutnya aku menggunakan 2 lidi untuk membentuk bola jeli. Kemudian bola jeli aku masukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin. Hal itu bertujuan agar bola jelinya tidak lengket. Kemudian aku teruskan membuat bola jeli hingga adonannya selesai. Nah, sekarang saatnya memasuki tahap penyajian. Sup ayam hutan aku sajikan di atas piring kayu. Kemudian aku tambahkan bola jeli di sampingnya. Nah, menunya sudah jadi. Ini adalah menu tradisional. Warga Sulawesi menyebutnya kapurung, sedangkan warga Papua dan sekitarnya menyebutnya papeda. Sekarang saatnya menyantap ayam hutan. Rasanya sangat gurih. Aroma khas dari ayam hutan dan sedikit sentuhan rasa asam dari daun karundrung menjadikan menu ini sangat layak disebut enak. Tidak ada rasa amis sedikit pun, karena kedondong hutan mampu menghilangkan rasa amis dari ayam hutan.
Setelah mengisi perut, aku akan minum dulu. Kemudian merapikan alat memasak. Matahari mulai terbenam. Itu pertanda malam akan segera tiba. Aku akan menyalakan lampu. Seperti ini. Nah, sekarang sudah terlihat lebih menarik. Malam telah tiba. Sekarang aku akan bersiap-siap. Karena malam ini, aku akan pergi berburu. Aku akan mencari apa saja yang bisa dimakan. Wah, lihat. Di atas sana ada hewan langka. Itu adalah primata endemik Sulawesi. Namanya Tarsius. Hewan mungil yang ukurannya hanya sebesar cangkir kopi menjadikan Tarsius sebagai pemegang rekor primata terkecil di dunia. Hewan ini dilindungi karena populasinya yang semakin menurun. Jadi aku tidak akan mengganggunya. Sekarang aku akan lanjut berjalan. Wow, apa itu? Matanya seolah menyala dan bulunya bercorak mirip harimau. Karena aku penasaran, jadi aku akan mencoba untuk mendekatinya. Wow, ini adalah musang Sulawesi. Hewan ini dilindungi, jadi aku tidak akan mengganggunya. Sekarang aku akan lanjut berjalan. Di sini aku menemukan sungai. Aku akan menyusuri sungai ini. Di sini aku melihat kepiting. Aku akan menangkapnya. Nah, lumayan besar. Aku akan mengumpulkan kepiting sesuai keperluan. Seperti ini cara menangkap kepiting yang benar. Sepertinya sudah banyak. Lihat, aku dapat lumayan banyak. Sekarang aku akan pulang ke shelter. Kepitingnya akan aku gantung di sini. Aku akan mengolahnya besok pagi. Sekarang aku akan melepaskan pakaianku, kemudian bersiap-siap untuk beristirahat. Tempat tidur aku siapkan dulu. Di sini aku akan tidur menggunakan sleeping bag. Sekarang saatnya tidur. Selamat malam. Kicau burung sudah mulai ramai terdengar. Itu pertanda pagi telah tiba. Aku mulai bergegas dari tidurku untuk menyambut suasana pagi yang syahdu ini. Hari ini adalah hari ke-9 aku berada di hutan hujan Sulawesi, mengamati hutan dan melakukan riset mendalam tentang hutan ini. Ini adalah sebagai bentuk pengabdianku kepada tanah leluhur, di mana aku dilahirkan. Aku lahir di hutan ini, dan itu berarti hutan ini adalah ibu bagiku. Setelah bersantai sejenak, sekarang aku akan bersiap-siap, karena pagi ini aku akan pergi mencari bahan makanan untuk sarapan. Aku akan mencari bahan tambahan untuk mengolah kepiting. Sekarang saatnya berangkat. Terima kasih telah mendukung channel ini. Semoga keberuntungan selalu berpihak padamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Paman Bara, pamit undur diri. Salam Lestari.